Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar kembali tentang mata kuliah Business Intelligence atau kecerdasan bisnis. Pada bahasan video kali ini kita akan membahas tentang relasi data BI dalam Excel. Video ini merupakan lanjutan dari fitur BI dalam Excel di video sebelumnya. Bagi teman-teman yang belum nonton atau masih belum paham, dapat melihat video sebelumnya yang linknya terdapat dalam deskripsi video ini. Bagi yang sudah paham, kita bisa langsung saja ya ke materi. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Yaitu yang pertama, relasi antar tabel. Kemudian yang kedua, kita juga akan membahas tentang key. Kemudian studi kasus, lalu visualisasi, cara visualisasinya bagaimana. Kemudian kita juga akan membahas tentang time intelligence dan studi kasusnya. Langsung saja ya. Di sini relasi antar tabel data pada data model. Relasi atau relationship itu biasanya digunakan untuk antar tabel-tabel data yang menghubungkan beberapa tabel data yang dibuat dengan bantuan diagram view. Nanti di fitur Excel kita menggunakan yang namanya diagram view. Kalau teman-teman biasanya lebih familiar dengan ERD gitu ya, Entity Relation Diagram gitu ya. Nah, kemudian agar bisa membentuk relasi, tiap tabel data harus memiliki kolom atau field yang berisikan data unik. Biasanya disebut dengan key atau nilai kunci. Data-data pada bisnis atau data-data yang umumnya dipakai untuk corporate ya, umumnya sudah memiliki nilai kunci atau key ini. Contohnya ada kode produk, nomor invoice, nomor induk karyawan, dan lain sebagainya. Jika tabel data belum memiliki key, bisa dibuat sendiri. Namun, pembuatan key ini harus dilakukan atau harus dibikin gitu ya, harus dilakukan di sumber datanya langsung atau di database-nya atau di source-nya. Jadi seperti itu. Nah, pada umumnya key itu ada dua jenis, yaitu primary key dan foreign key. Ini saya hanya mengulang saja ya. Ini sebenarnya sudah teman-teman pelajari di mata kuliah sistem basis data. Nah, untuk primary key itu biasanya nilainya unik karena dalam satu kolom atau di kolom primary key tersebut tidak terdapat duplikasi data atau tidak terdapat data yang sama. Sedangkan foreign key itu nilainya tidak unik karena dalam satu kolom bisa saja terdapat duplikasi data. Contohnya untuk primary key seperti teman-teman itu biasanya ada NIM, nomor induk mahasiswa. Nomor induk mahasiswa itu tidak sama antara satu orang dengan yang lainnya. Tapi kalau nama mahasiswa itu bisa jadi sama. Nah, nama mahasiswa itu biasanya foreign key. Nah, foreign key, nama mahasiswa bisa jadi sama, tapi untuk penandanya dengan menggunakan primary key. Primary key umumnya disingkat dengan PK, gitu ya. Sedangkan foreign key biasanya disebut atau disingkat dengan FK. Untuk primary key biasanya disimbolkan dengan 1 atau tanda satu gitu ya, yang artinya 1. Kalau foreign key disimbolkan dengan bintang atau many gitu ya. Jadi 1 to many atau many to 1. Nanti kita bahas ya, next. Nah, ini ya jenis-jenis relasi yang umum digunakan. Ada 1 to many, dari primary key ke foreign key, atau many to 1 dari foreign key ke primary key. Nah, di sini saya memiliki 2 buah tabel sebagai contoh relasi gitu ya. Yang pertama ini ada tabel primary key dan yang kedua ada tabel untuk foreign key. Di sini ada sama-sama untuk kolomnya ada kolom NIP gitu ya. Nah, NIP yang ada di primary key ini nilainya bersifat unik karena di masing-masing NIP ini tidak ada data yang terduplikasi atau data yang sama. Sedangkan di sini NIP di sini di satu kolom ini itu bisa jadi ada beberapa data yang sama gitu ya. Misal
di tanggal 5 Januari gitu ya 2018 ini dengan nomor NIP A13 ini juga melakukan perjalanan dinas gitu ya di tanggal yang sama. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk relasinya ini digunakan one to many atau dari primary key ke foreign key. Jadi seperti itu karena dia saling berhubungan. Nah, jadi bisa dipahami ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan menggunakan studi kasus. Studi kasus yang akan kita gunakan sama dengan studi kasus di video sebelumnya gitu ya. Kita masih menggunakan data tersebut, tapi di sini untuk database-nya beda atau sumber datanya beda. Kalau yang video sebelumnya kita menggunakan data dari order gitu ya. Kalau yang sekarang kita menggunakan customer dengan file akses gitu ya, dan produk database produk dari Excel. Nah, untuk output yang kita cari dari data customer, kita akan mencari total quantity untuk tiap negara pembelian atau country-nya. Kemudian di produk kita akan mencari total quantity untuk tiap supplier pembeli, jadi suppliernya. Kemudian kita juga akan membuat sebuah visualisasi dalam bentuk filtering data berdasarkan kategori produk serta visualisasi data bar untuk quantity di tiap supplier produk. Nah, kita langsung saja ya ke filenya. Teman-teman bisa langsung membuka file Excel-nya ya. Nah, di sini ini kemarin bukan ekspedisi ya, tapi sebentar, salah shipper name. Nah, kemudian kita atur dulu di sini pivot table optionnya atau fitnya kita disable ya. Kalau ini kita non centang atau dihapus centangnya. Kemudian di sini formatnya kita bagusin dulu atau kita betulin dulu number, use separator, koma, oke. Nah ini sudah agak rapi ya. Nah, kemudian setelah ini kita get data dulu ya. Kalau tadi yang akan kita gunakan adalah sumbernya customer dan produk, kita akan get data dulu di sini ya. Nah, kalau akses kita langsung from database, kemudian pilih yang from access, kita browse dulu. Nah, di sini data customer kita open. Kalau misalnya database akses kita ada username dan passwordnya, kita bisa isi di sini. Tapi kalau nggak ada, kita langsung next aja. Tapi sebelumnya kita tes connection dulu. Nah, kalau sudah sukses, kita berarti sudah betul, kita oke, kemudian next. Nah, di sini ada dua pilihan ya. Pertama, select from a list of table. Jadi ini kita menyelect atau kita memilih semua list yang ada di tabel. Kalau yang kedua itu write a query, jadi kita milih datanya dulu, kolom yang mana berdasarkan query yang kita tulis. Atau select bintang from kolomnya saja. Nah, itu bisa. Kalau di sini kita langsung select all saja ya. Saya pilih yang pertama, kita next. Nah, di sini ada data customer ya. Kita preview dulu, kita lihat. Nah, jadi isinya seperti ini, ada customer ID, customer name, kotanya di mana, country-nya, negaranya di mana, sama phone number-nya. Oke, kita finish. Kita close. Nah, ini ada tabel customer ya. Sebentar. Ada 91 row ya. Jadi ada ini, kita rubah dulu, kita rename menjadi tabel customer.
TB gini aja ya, tabel customer ya, ini tadi jangan T order tapi TB kita tambah B, TB order. Oke. Nah untuk selanjutnya yaitu tabel yang atau database satunya ya, yang dari Excel, yaitu tabel produk gitu ya. Atau kita bikin dulu yang di sini ya, customer ya, customer ID sama produk. Quantity dari country, kuantitinya ada di sini gitu ya, country-nya ada di sini. Nah, oke, kita from other source, kemudian kita pilih yang paling bawah from Excel, kita browse dulu, kita pakai produk. Kemudian di sini kita use first row as column header, kemudian kita test connection. Oke, kita next. Yang akan kita pakai ini ada banyak sekali tabel ya. Yang akan kita pakai adalah di tabel atau sheet ya. Banyak sekali sheetnya. Yang akan kita pakai di sheet kategori, sheet produk sama sheet supplier. Oke. Sebelumnya kita preview dulu, nah ini sudah benar. Kemudian di sini kita preview lagi. Oke, ini sudah benar. Oke. Yang kategori kita preview juga, ini sudah benar. Oke. Kemudian kita finish. Nah, ada 3 work item atau worksheet ya. Kemudian saya close. Di sini kita punya ada berapa nih? 5 tabel totalnya. Ini saya ganti dulu. TB kategori. Kemudian yang satunya saya ganti TB produk. Kemudian TB supplier. Oke, kita lanjut. Di sini sumber datanya customer. Output yang dicari adalah quantity dan country. Oke, kita balik ke sini. Kita menggunakan diagram view. Ini permodalan. Balik lagi kita ke diagram view. Yang akan kita cari adalah data customer. Di sini ada total quantity dan country. Nah, total quantity sama country. Kita balik ke Excel, kita bikin apa itu namanya, kita bikin pivot table-nya ya, kita bikin power pivot-nya, kita copy saja dari sini. Nah, untuk ini kita bisa, ini kan ada aktif dan all. Kalau kita pilih all berarti ada keseluruhan tabel yang kita punya. Nah, kita lihat di sini untuk tabel sini ya. Si per name-nya ini saya hapus, kuantitinya tetap. Kita ambil data customer, kita pakai country. Nah, country-nya di sini sudah muncul gitu ya. Tapi ini total kuantitinya masih sama semuanya ya. 51317 karena ini memang belum terkonek. Nah, di pivot table itu sebenarnya ada auto detect untuk relation gitu ya. Tapi saya tidak menggunakan ini karena biasanya kadang betul, kadang enggak gitu ya, kadang enggak sesuai. Nah, mending kita create saja
kita create gitu ya, kita balik lagi ke sini Power Pivot, kita masuk ke diagram view. Karena tadi yang kita gunakan adalah ini ya, tabel customer ya. Nah, untuk caranya kita langsung saja drag gitu ya, drag dari customer ID ini ke sini, kita drag saja ke sini, maka relasinya akan langsung terbentuk di sini. Di sini kelihatan relasinya adalah one to many. Nah, kita refresh dulu, kemudian kita close, kita balik lagi ke sini. Nah, di sini untuk tabelnya sudah berubah ya, jadi sudah disesuaikan dengan total kuantitinya tadi. Nah, ini kita pivot table, ini sudah auto fit, untuk numbernya sudah sesuai. Oke. Nah, berarti ini sudah selesai. Untuk selanjutnya soal yang berikutnya ya, soal yang berikutnya ini sudah selesai ya, kita mencari total quantity untuk tiap negara atau pembeli dengan merelasikan antara sumber datanya order dan customer. Kemudian di produk kita mencari total quantity dengan supplier. Oke, ini kita langsung saja, ini data yang kita pakai. Di sini kita klik data view-nya. Ini kita punya 5. Untuk tabel suppliernya atau output supplier itu dari quantity dan sub supplier gitu ya. Nah, kita bikin pivot tabelnya dulu. Teman-teman klik pivot tabel, kita pakai di sini ya, exiting worksheet. Saya pakai di sini. Ini agak susah ini. Oke, saya copy saja dari sini, saya copy ke sini. Ini saya ganti namanya menjadi B supplier. Oke, karena ini headernya juga saya ganti supplier name, karena yang diminta itu nama suppliernya ya, supplier name-nya sama total quantity. Oke, supplier name ini saya delete dulu. Ini kita cari. Nah, teman-teman untuk mengaktifkan pakai yang sebelah sini ya, yang all ya. Supplier name itu ada di tabel supplier. Kita centang di sini. Nah, karena di tabel suppliernya itu belum ada relasinya ya, jadi isinya atau value-nya masih sama semua, total quantity-nya. Nah, di sini nanti kita akan bikin relasinya. Sebelumnya kita close dulu, kemudian kita balik ke diagram view. Nah, di sini oke, supplier name itu ada di tabel supplier. Nah, ini tabel suppliernya ada di sini 5 ya. Supplier name dengan supplier ID. Gitu ya, teman-teman. Oke. Tapi ininya ada di sini. Oke. Nah, ini dari supplier name ini, supplier ID-nya ya, kita koneksikan ke sini, supplier ID. Dan supplier dan di TB produk ini kita koneksikan dengan produk ID. Oke. Nggak kelihatan ya. Sebentar, ini kita atur dulu. Nah, setelah kita atur, di sini kelihatan ya untuk relasinya.
itu kita refresh, kita coba ke sini. Nah, di sini sudah kelihatan ya, sudah ada supplier name-nya dan total quantity-nya. Jadi ini sudah selesai ya. Nah, ini sudah kelihatan semuanya. Oke, lanjut. Kemudian kita bisa melakukan filtering data berdasarkan kategori produk. Kalau untuk yang ini kita bisa melakukannya di bagian analyze gitu ya. Kemudian kita insert slicer yang ada di sini. Nah, untuk kategori itu adanya di, nah ini di active all ya, kategori name di TB kategori sini ya. Kemudian kita oke, filtering itu filter ya. Jadi di sini, nah di sini kita bisa mengklik, harusnya ini kelihatan semuanya gitu ya. Mengklik, nah karena ini belum jalan maka kita harus relasikan dulu gitu ya. Di kategori name-nya ini kita relasikan datanya. Nah di sini ya ada kategori itu nanti ini saya pindah ke sini. Oke, nah kategori itu adanya di sini, ini dengan ini gitu ya. Nah kita koneksikan aja kategori dengan kategori yang ada di TB produk. Nah ini relasinya sudah kelihatan ya. Kemudian kita balik lagi ke sini. Nah ini sudah sesuai. Ini kita close. Nah ini kelihatan ya filternya ya. Nah, tapi kalau ini kok belum berubah ya yang ini ya. Oh bentar, kita masuk ke option, kemudian kita report connection, kita hubungkan semuanya. Kemudian ini ya ada muncul report koneksi, kita oke. Nah ini sudah saling berhubungan. Nah ini kalau kita klik ini sudah berubah semuanya angkanya per produk gitu ya. Nah, oke, sudah. Ini untuk soal yang nomor ini ya, filtering data berdasarkan kategori. Filtering data berdasarkan kategori sudah selesai. Kemudian kita bisa menggunakan visualisasi data bar untuk quantity tiap supplier. Nah itu kita bisa gunakan di sini misalnya. Ini saya close semuanya. Nah untuk selanjutnya kita bikin visualisasi dengan data bar ya. Kita bikin dulu, misal di sini total quantity-nya ini harus diketik ya. Kita bikin F4. Nah, ini sudah muncul. Kemudian kita bikin seperti ini. Nah, kalau kita bikin seperti ini 00-nya, kalau kosong ini kelihatan gitu ya. Jadi biar agak lebih rapi, kita bikin semacam conditional atau if F4 sama dengan 0,4. Jadi maksudnya di sini kalau ini F4 ini 0 berarti jangan ditulis, tapi kalau F4 ada ya tinggal ditulis F4 aja. Kemudian di sini ada grand total supaya lebih rapi. Di sini saya hilangkan, ini kita pakai di desain. Kemudian ada grand total, kita off-kan row and column-nya. Ini sudah hilang ya. Nah ketika seperti ini 00-nya juga sudah hilang. Oke, lanjut kita bikin data bar. Ini kita bukan kita copy ya, kita blok dulu gitu ya. Kita blok dulu untuk angkanya. Paling cepat sih kita bikin conditional formatting. Kemudian ini ada new rule. Di sini new rule kita pakai yang format all cell based on their value. Kemudian kita pilih format stylenya data bar. Kalau sudah warnanya tetap. Terus di sini ada show bar only, kita klik ini show bar only.
Kalau misalnya nggak diklik show bar only, nanti hasilnya seperti ini, angkanya kelihatan juga. Jadi edit ya, ini saya klik show bar only. Oke, nah kelihatannya seperti ini ya. Jadi hanya barnya saja. Nah, sampai di sini dulu teman-teman. Kalau mau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan ya. Next, kita akan masuk ke time intelligence. Time intelligence ini digunakan sebagai acuan untuk melakukan analisa data dari berbagai sudut pandang. Sudut pandangnya ini termasuk dalam penanggalan, misalnya berdasarkan tahun, bulan, dan sebagainya. Nah, di tabel penanggalan adalah berisikan data rentang tanggal yang memuat semua tanggal sesuai pada tabel data yang akan dianalisa. Jadi seperti itu, contohnya ada tabel data berisikan data penjualan selama 2 tahun, yaitu dari data tahun 2017 hingga tahun 2018. Nah, tabel penanggalannya harus memuat semua tanggal selama rentan tersebut, yaitu dari tahun atau dari mulai tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2018. Jadi 2 tahun ya. Nah, untuk lebih lengkapnya kita langsung ya. Nah, apa aja sih tahapan dalam membuat tabel penanggalan? Yang pertama yaitu buat tabel berisikan tanggal yang berurutan sesuai dengan kebutuhan pada workbook baru. Jadi nanti kita bikin di new file baru, workbook baru, kita bikin tanggal yang berurutan. Kemudian save workbook. Kemudian yang ketiga, masukkan tabel data penanggalan ke data model. Selanjutnya kita uraikan berdasarkan keperluan pada kolom lainnya dengan bantuan DAX atau data analysis expression. Kemudian urutkan nama bulan, kemudian mark as date table, dan membuat relasi ke tabel yang sesuai. Kita lakukan satu persatu ya instruksi ini. Yang pertama, kita buat tabel berdasarkan tanggal yang berurutan. Nah, ini kita save, kita new, Ctrl N. Nah, di sini kita bikin tabel dengan nama headernya date. Oke. Nah, ini ya, di data view untuk tabel ordernya ini dari tanggal, nah ini di tahun 96 gitu ya, di tahun 96 sampai dengan tahun 98. Oke. Tahun 96 sampai dengan tahun 98. Berarti kita harus bikinnya 3 tahun gitu ya. Kita harus bikinnya 3 tahun dari tanggal 1 Januari 1996 gitu ya. Nah, untuk formatnya saya bikin gini aja. Format cell date-nya ini biar kelihatan ya. Oke, 1 Januari 1996. Kemudian teman-teman bikinnya dengan salah satu toolsnya, salah satu triknya ya, triknya di Excel kita bikin file series gitu ya. Kita harus bikin sebenarnya sejumlah tanggal di dalam 3 tahun itu. Jadi dari tanggal 1 Januari 1996 sampai dengan 31 Desember 1998 gitu ya. Nah, untuk ini kalau seriesnya ya, kalau row itu menyamping nanti jadinya gitu ya. Kalau kolom itu ke bawah. Kita pilih kolom, tipenya kita pilih date, date unitnya kita pilih hari, step value-nya 1, jadi per masing-masing hari, stop value-nya dari tanggal 31 garing Desember garing 1998. Kemudian kita pilih OK. Nah, ini sudah ada pertanggal sebanyak berapa ini? 1096 tanggal gitu ya, kolom atau row barisnya gitu ya. Ini sejumlah 3 tahun itu. Kemudian kita save file, save as, kita browse dulu, kita
gabungkan ya, kita gabungkan di source-nya sumber data, masuk ke date tabel date gitu saja ya, kemudian kita save. Setelah kita save, kita close. Nah, kita balik lagi ke sini. Setelah di sini kita masuk ke pivot tabel, kita panggil lagi gitu ya, kita panggil lagi datanya yang tadi, next, kemudian tabel date, use first row as column header ya, jangan lupa di connect, kemudian test connection, oke. Next, ini satu finish. Nah, ini ya 1096 row, close. Oke, kalau sudah ini jadinya seperti ini ya. Ini kita ganti dulu date. Nah, untuk selanjutnya yaitu setelah kita masukkan data penanggalannya ke data model, kita uraikan dulu berdasarkan keperluan pada kolom lain dengan bantuan DAX atau Data Analysis Expression. Nah, untuk contohnya di sini, oke, dari sini date key ya. Ini kita klik di sini, kita bikin dulu ke bentar ya, ke formula barnya gitu ya. Ke formula barnya ini kan bentar, saya update. Oke. Ini di sini kita panggil dulu year gitu ya, karena kita nanti ngambilnya ke tahun dulu. Nah, dari year ini kita panggil, ini ada di date gitu ya, tabel data date, kita enter tabel data date, kemudian di kolom date key di sini, kemudian tutup kurung, enter. Oke. Error sebentar. Oke, coba kita panggil lagi ya. Errornya date, kemudian date, oke. Oke, nah kita jadi dengan menggunakan year kemudian date key, kita langsung panggil kolomnya saja ya. Ini kita ganti dulu namanya jadi year. Oke. Kemudian setelah year kita panggil juga bulan gitu ya. Kita visualisasi sama dengan bulan itu month, kemudian date key, tutup kurung, enter. Nah, untuk month ini bulan, karena bulannya ini bentuknya number gitu ya, agak susah gitu ya kalau kita nanti filteringnya dengan menggunakan number gitu ya. Ini kita kasih month number. Nah, maka kita bikin dulu
month numbernya jadi bentuk bulan gitu ya, bulan Januari, Februari gitu ya. Karena kalau nanti kita filter by huruf gitu ya, nanti yang paling atas adalah bulan April gitu ya. Padahal harusnya kan yang paling pertama filtering kan bulan Januari. Gitu ya, teman-teman paham ya di sini. Setelah itu tadi ya kita bikinnya dalam bentuk format bulannya teks gitu ya, berarti sama dengan format. Nah, kita ketik dulu date key-nya di sini karena yang diminta format ini titik koma, maka bulannya saya tulis mm 3 kali gini. Kalau m nya 4 kali berarti nama bulannya lengkap, kalau m 3 kali berarti m nya 3, berarti format bulannya itu disingkat. Kita pakai yang disingkat saja, kemudian di enter. Nah, ini sudah muncul ya seperti ini, Januari sampai selanjutnya gitu ya. Ini saya bentar, salah ketik, harusnya nah kemudian untuk selanjutnya yaitu urutkan nama bulan. Maksudnya di sini adalah kita harus mengurutkan nama bulan ini berdasarkan format bulan yang seharusnya. Jadi ya dari Januari, Februari, Maret sampai dengan Desember. Kalau kita urutkan bulannya berdasarkan abjad, nanti yang akan muncul yang pertama yaitu bulan April, Agustus dan lain sebagainya. Nah, kita bikin seperti ini. Kita blok dulu month, kita sort by column. Nah, ini kita sort kolomnya by month number gitu ya. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu mark as date table. Nah, kita harus menandai format ini sebagai date table gitu ya, biar nanti nggak kecampur. Takutnya satu ini nanti sebagai integer gitu ya. Nah, kita bisa menandainya dengan menggunakan ini ya, design, kemudian mark as table date. Dengan menggunakan apa? Date key-nya tadi ya. Nah, untuk selanjutnya kalau sudah seperti ini kondisinya, tabel date ini sudah mengenali tabel ini sebagai date table gitu ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu buat relasi ke tabel yang sesuai. Oke, next. Relasi dengan tabel yang sesuai karena kita di sini gitu ya. Sebentar, kita balik lagi ke home, kita lihat ke diagram view. Nah, ini ada tabel baru karena tadi di sini di antara tabel ini yang ada tanda date-nya atau kolom date-nya gitu ya, itu adalah order gitu ya, tabel order. Maka untuk T-date-nya akan saya hubungkan dengan T-order gitu ya. Ini saya taruh di sebelah sini dulu. Nah, ini kita tinggal hubungkan saja ini ke order date. Oke, setelah itu kita close. Nah, untuk mempercepat ini saya copy lagi ya. Ini saya taruh di sini. Sebentar.
Oke, kemudian zipper name-nya saya remove. Kemudian yang saya cari adalah year-nya. Nah, otomatis jadi seperti ini. Year-nya ini saya kolom name-nya saya ganti year. Nah, padahal di sini kalau teman-teman lihat kan sebelumnya di data asli nggak ada tabel date gitu ya, atau nggak ada yang bersangkutan dengan date. Nah, kalau untuk bulannya saya taruh di bawahnya year, nanti akan muncul seperti ini gitu ya. Ini bisa kita dinamis gitu ya, datanya jadi sangat dinamis. Kita bisa tahu, melihat per bulannya seperti apa. Nah, berikut pun dengan seperti ini. Nah, kita bisa tahu penjualannya per masing-masing bulan gitu ya. Nah, jadi seperti ini gambarannya dari visualisasi BI gitu ya. Jadi kita bisa mendesain sendiri visualisasi sesuai dengan keinginan perusahaan atau keinginan kita gitu ya. Ini kita bisa lihat per produk, ini supplier gitu ya, per produknya, ini NIM-nya per zippernya gitu ya. Nah, ini datanya semuanya sudah dinamis, jadi kita bisa mengklik ke sembarang atau berdasarkan keinginan kita. Nah, jadi seperti ini. Mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini. Apabila teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan tanya ya. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.